kuasa-Mu saja. Hanya kekuatan kuasa-Mu saja Tuhan. Kami boleh kuat sampai saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah sampai saat ini hanya karena kuat dari Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap taruh, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh, jiwa dan tubuh kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa beracara dalam hidup kami. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Karena terlalu yakin kami Bapa, bahwa Tuhan, keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami akan melihat segala sesuatu yang terbaik Engkau kerjakan bagi kami. Ketika kami senantiasa mengandalkan Engkau. Ketika kehidupan kami senantiasa mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidup kami. Roh Kudus, peliharalah kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan untuk saat ini Tuhan, kami akan juga bersama-sama belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau senantiasa terus tolong kami, berikan pengertian lagi lebih jauh lagi akan setiap firman yang akan kami dengar, kami baca sebentar. Dan biar firman-Mu dapat masuk tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan firman-Mu Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pimpin hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Satu kesempatan lagi yang tentunya Tuhan percayakan buat kita semua. Sekali lagi saat ini saya selalu katakan bagaimana bahwa kalau kita datang ibadah pun itu karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya. Karena sekali lagi bagaimana bahwa kehidupan kita ya, apalagi long weekend begini enaknya liburan ya. Ya. Tapi bersyukur ada umat-umat Tuhan yang mau antusias datang beribadah. Liburan lah nanti-nanti aja gitu kan. Mungkin setelah ibadah ya kita liburan. Masih ada beberapa hari ke depan. Tapi saya terlalu yakin, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat. Dan terlalu yakin saya percaya bagaimana bahwa kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tutup mata sih. Tuhan selalu melihat kehidupan kita, menilik setiap kehidupan kita sampai ke dalam hati kita. Nah, kalau yakin saya percaya bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa mengalami akan segala berkat-berkat Tuhan. Ya puji Tuhan, satu kesempatan lagi yang tentunya kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya saya akan sedikit berbicara tentang ya kenaikan Yesus itu. Ayo kita sama-sama buka dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Sekali lagi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Kita baca sampai ayat ke-53. Ya kita akan baca ayat. Saya akan baca, nanti saudara yang melihat aja di layar. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang ke-53. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Ya puji nama Tuhan, ya tentunya ketika kita membaca ayat ini sebenarnya ada kelanjutan dari ayat-ayat ini. Dan walaupun memang ketika mereka pulang, ketika mereka melihat Yesus terangkat ke surga, mereka itu bersukacita, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ya sukacita mereka itu tidak terus menerus. Tetapi kalau kita melihat ayat demi ayat yang kita bisa baca, bahwa ternyata mereka ketika mungkin 1-2 hari ya masih ada sukacita. Tapi ketika mereka dikejar untuk dibunuh, jadi semua pengikut Kristus itu, semua pengikut Yesus waktu itu dicari dan untuk dibunuh. Dan saya percaya dan pada akhirnya mereka itu sembunyi di suatu tempat. Tidak ada terkecuali ya. Dan
Tetapi satu hal yang nanti kita akan lihat sebentar bagaimana bahwa kehidupan kita ini itulah bagaimana bahwa hidup kita sebagai orang percaya ya memang ada sukacita yang besar ketika kita melihat akan setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Kita baru merayakan bahwa ya Yesus mati. Meskipun Alkitab katakan pun bahwa kematian Yesus itu bagi orang lain itu adalah sebenarnya ya kok Allah mati gitu kan. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya bahwa justru kematian Yesuslah yang membuat kehidupan kita ini boleh mengalami akan segala berkat Tuhan. Amin. Jadi dan kalau pada saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya menjadi pesan bagi kita. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan buat kita semua dan ada kekuatan, ada pertolongan dan tentunya ada penghiburan yang sungguh-sungguh yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah ayat-ayat ini sebenarnya murid-murid Yesus itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Ada sukacita mungkin ada beberapa hari tapi ketika mereka mendengar bahwa mereka sedang dicari untuk dibunuh, yang terjadi bahwa mereka itu berkurung di satu tempat, bersembunyi. Tetapi sebenarnya maksud Tuhan itu ketika dia naik supaya Roh Kudus turun. Dan pada akhirnya nanti kita akan merayakan, bukan kita menantikan lagi ya bahwa karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Tetapi nanti ada istilahnya doa 10 malam ke depan. Yang membuat kehidupan kita ini supaya senantiasa dipenuhkan oleh Tuhan. Supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itu nyata bagaimana bahwa murid-murid Yesus itu ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka itu tidak sembunyi lagi saudara. Tetapi yang terjadi makanya dari ke-12 murid ini bahwa hanya Yohanes penulis kitab Yohanes dan Wahyu sajalah yang mati dalam keadaan tua. Walaupun demikian, yang kalau kita baca bahwa Yohanes pun ini sempat kalau Petrus kan disalibkan dengan kepala di bawah karena dia bilang kalau Yesus disalibkan jadi dia tidak layak sama seperti Yesus. Jadi dia minta bahwa kalau saya mau mati, mau disalib pun ya biarkanlah kepala saya yang dibawa karena saya tidak layak. Dan ada murid-murid ada yang dirajam dengan batu, dan Yohanes ini termasuk dia juga mengalami penyiksaan yaitu dia digoreng. Saya nggak tahu penggorengan sebesar apa gitu kan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan Yohanes ini tidak mengalami kematian dalam waktu penyiksaan itu karena dia tidak mati-mati ternyata. Dan memang kalau mungkin saya lihat bahwa Yohanes ini adalah salah satu murid yang paling dikasih Yesus. Dia selalu ada di mana Yesus ada di situ. Dan ya lepas dari segala sesuatunya itu dan oleh karena itu yang saya mau sampaikan sini bahwa satu peristiwa yang luar biasa yang dimana Tuhan mengajak murid-muridnya itu ke tempat Yerusalem di Bukit Zaitun saat ini mungkin kita bisa lihat makan kalau kita mungkin ya saya belum pernah ke sana tetapi mendengar cerita orang bahwa di sana pun ternyata sudah dibuatkan sebuah gereja ya entah bagaimana gitu kan. Jadi di sini yang bagaimana bahwa kalau kita membandingkan dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, Sakaria pasal yang keempat, pasal yang keempat dikatakan begini, bahwa satu kali kelak dia akan datang bersama-sama orang kudus kembali ke Bukit Zaitun. Ya, pada waktu itu orang-orang yang sudah meninggal dulu dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu dari kuburnya dan yang masih hidup akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya, dan ketika kita akan bersama-sama Tuhan Yesus, tapi setelah itu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Jadi di sini ini yang janji Tuhan bahwa di mana Yesus terangkat justru ya firman Tuhan katakan sendiri bagaimana di bukit itu pun Yesus akan datang. Walaupun kalau kita membaca Alkitab itu panjang lagi kita akan membahas ayat ini bagaimana cara orang melihat bahwa Yesus datang pada kali itu. Sedangkan itu ada di sana, sedangkan kita ada di sini. Tetapi ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana bahwa ya sekarang kan teknologi kan sudah canggih ya. Ya mungkin pada waktu itu ya itu diliput gitu mungkin ya. Tetapi satu hal yang kita nggak usah berpikir untuk bagaimana cara dia untuk datang. Tetapi bagaimana bahwa apa sih yang Tuhan
inginkan dari setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia naik ke surga, agar supaya Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan kita senantiasa. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana bahwa tangannya yang saya bisa katakan di sini, bahwa tangannya yang berlubang paku adalah tangan yang penuh berkat. Jadi kalau bisa dibilang di sini bagaimana bahwa kerjanya Tuhan, kita itu senantiasa memberkati kita. Amin. Kerjanya Tuhan itu selain dia memberikan ketika dia mati di atas kayu salib, ketika bertanya bahwa syarat untuk diselamatkan itu adalah hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya yang Tuhan maksudkan itu bukan percaya, kalau percaya yang hanya sebatas waktu ada seseorang yang ada di samping Yesus itu ketika dia bilang bahwa jadi bahwa aku bersama-sama denganmu. Jadi pada waktu itu dia percaya Tuhan itu dan dia diselamatkan. Dan karena pada waktu itu dia langsung mati. Tapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita sudah diselamatkan dan kita masih hidup, ya. Dalam arti kata bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana bahwa kehidupan kita ini harus senantiasa melakukan. Jadi istilahnya mungkin bagi saya bahasanya jangan egois dengan keselamatan yang kita sudah terima. Selama kita masih hidup, kita diinginkan Tuhan agar supaya kita juga terbeban dong bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Ya. Oleh karenanya itu bagaimana bahwa kehidupan kita butuh Roh Kudus itu. Butuh Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Karena sekali lagi bagaimana bahwa untuk kita menyampaikan Injil kerajaan Allah itu kepada semua orang, enggak perlu harus berdiri di sini. Saya selalu kata enggak harus jadi hamba Tuhan, enggak harus jadi pendeta. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini di luar sana, ya, ketika kita berjalan, ya, orang-orang banyak kali melihat kita, ya. Firman Tuhan katakan dengan jelas, Rasul Paulus menekankan bagaimana bahwa kita adalah surat-surat yang terbuka. Maka di ayat-ayat lain, di kitab-kitab lain Rasul Paulus katakan bahwa memang kita sudah diselamatkan. Tapi Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi dalam istilah ini bukan mengerjakan itu bagaimana bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Enggak. Firman Tuhan Rasul Paulus katakan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada satu orang pun. Ya. Jadi dalam arti kata bahwa kalau kita mengerjakan keselamatan itu ya belum tentu. Ya karena masih selalu saya katakan bagaimana bahwa perbuatan baik ya itu ya hal yang baik yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan oleh karena berbuat baik, tetapi kita diselamatkan ketika kita sudah diselamatkan kita harus berbuat baik. Itu wajib bagi kita. Berbuat baik dalam hal apa? Baik dalam sikap, tindakan, perilaku kita. Ya, setidaknya jangan kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan. Itu intinya. Tetapi jadikan kehidupan kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Jadi setiap orang melihat kita, mereka lihat, aduh, lu lagi. Tetapi ketika justru kita akan bahagia kalau nggak ada lu nggak rame gitu kan. Istilahnya kan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua ini dipilih oleh Tuhan dari sekian miliar orang. Ya, ada begitu banyak orang yang masih ada di luar sana dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu saya ingin akan membahas sedikit di sini bagaimana apa sih berkat-berkat rohani yang akan kita senantiasa berikan. Apa sih berkat-berkat yang akan kita terima ketika Yesus sudah naik ketika Yesus naik ke surga. Apa sih berkat-berkat? Sebenarnya ada berkat rohani, ada berkat jiwa, bahkan yang bisa kita lihat ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk berkat rohani sini yaitu ada begitu banyak berkat rohani yang Tuhan berikan, tapi saat ini saya akan memberikan satu ini dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 17. Di situ firman Tuhan katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini berkat yang pertama yang Tuhan berikan, berkat rohani yang pertama, bahwa ada di mana ciptaan baru, yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi orang Kristen, ya mungkin ya bisa saya katakan di sini bahwa waktu diminta KTP-nya tertulis agama Kristen. Ya oleh karena itu banyak orang yang agamanya ya Kristen KTP. Dijelaskan lagi KTP Kristen tanpa pertobatan, banyak ya. Oleh karena itu banyak juga yang di luar sana yang terjadi bahwa banyak orang Kristen yang tidak jadi berkat. Karena terjadi bagaimana bahwa tidak paham dengan firman, bukan menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan bukan jemaat saja tetapi banyak juga hamba Tuhan yang demikian. Ya saya enggak harus bohong di sini kan, tapi kita bisa lihat di sana. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Harusnya demikian. Bagaimana bahwa siapa yang mau jadi, yang mungkin jadi pertanyaan, siapa mau jadi ciptaan baru? Jadi semua mau jadi ciptaan baru tentunya. Kemudian tidak bisa ada, biasanya tidak bisa ada di luar, tapi harus ada di dalam Kristus. Ya, harus ada di dalam Kristus. Kita boleh mengaku-ngaku mungkin kita adalah orang Kristen. Bahkan kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi menjadi hal yang bahwa kita tidak melakukan apa yang Yesus Kristus mau dalam hidup kita. Ya. Seperti saat ini mungkin dalam keberadaan kehidupan kita bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan itu adalah satu hal yang tentunya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena bukannya ada firman Tuhan katakan bahwa beribadahlah kamu. Ya. Jangan jauhkan dirimu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ya bukankah banyak orang di luar sana yang lebih mengutamakan libur daripada datang beribadah. Ya. Jadi di sini ini ya sekali lagi kita boleh mengaku-ngaku orang Kristen itu, tapi kalau ternyata kita di luar Kristus ya, maka kita belum menjadi ciptaan baru. Karena justru di dalam Kristuslah kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih, kemudian kita menjadi orang-orang yang diperbaharui dari hari ke hari. Karena bagi manusia ya, saya bisa katakan bagaimana belum ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Ya. Belum ada manusia yang sempurna dalam dunia. Pasti ada kalanya kita jatuh bangun di dalam dosa. Dosa itu kan enggak harus kita membunuh dulu, saya selalu katakan begitu. Dosa itu dalam bahasa aslinya kan disebutkan hamartia. Yang artinya itu meleset. Ya kan dosa kan enggak harus kita lakukan dosa besar, masuk penjara lalu baru dikatakan dosa, enggak. Sesuatu, bahkan firman Tuhan katakan lebih kecil lagi. Kalau kita tahu itu baik dan kita tidak lakukan, apa firman Tuhan katakan? Apa? Kalau kita tahu itu baik dan kita tidak lakukan, firman Tuhan katakan apa? Kita berdosa kepada Tuhan. Sesuatu yang kita tahu baik dan kita tidak lakukan, firman Tuhan kata dengan jelas katakan berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu kan itulah bagaimana bahwa waduh, iya juga ya. Ya itulah manusia. Jadi dalam arti kata bagaimana bahwa kehidupan kita, tetapi ketika kita di dalam Tuhan ya, ketika kita tahu bahwa itu baik, pasti kita akan berusaha lakukan baik. Tapi Rasul Paulus katakan, saya mau melakukan yang baik, justru yang saya lakukan apa? Kebalikannya kan, yang tidak baik yang justru yang dilakukan. Karena itulah manusia. Tetapi di sini yang saya katakan bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan bukan berarti tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi tidak hidup di dalam dosa. Beda berbuat dosa sama hidup dalam dosa. Kalau hidup di dalam dosa biasanya ya santai aja ketika dia buat dosa kan. Santai aja ketika dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Santai aja ketika dia tidak mau berdoa kepada Tuhan. Santai aja pikirannya, udahlah, udah diselamatkan ini gitu kan. Tetapi sekali lagi dalam hidup kita bagaimana berkat yang pertama tadi saya katakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi berkat yang pertama bagaimana bahwa hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang adalah ciptaan baru. Ya. Baik di dalam pikiran, dalam hati, dalam setiap tindakan langkah kita. Tentunya kita akan lihat ketika Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita, kita akan senantiasa berbuat yang terbaik Tuhan. Amin.
Kemudian dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-11, berkat yang rohani yang kedua. Di situ firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mungkin dalam bahasa Inggris katakan our daily bread. Jadi orang Kristen yang di dalam Kristus itu dia tidak akan khawatir akan hidupnya hari lepas hari. Ini berkat rohani kedua. Banyak orang di luar sana saya berpikir bahwa orang-orang yang gak punya duit itu justru yang yang banyak stres. Tapi ternyata banyak kasus bunuh diri yang kemarin di grup sempat rame ya Pak Gun. Pak Gun masih ada. Memang, tapi jadi perdebatan bagi orang hamba. Jadi Pak Gun itu ada di satu grup, satu peserta grup itu. jadi satu percakapan bagaimana bahwa ketika ada orang bilang survei bahkan dari pemerintah keluarkan ini bagaimana bahwa banyak orang yang bunuh diri. Ya. Tapi ada satu hamba Tuhan tanya, yang bunuh diri itu siapa? Orang Kristen atau orang yang luar sana? Oh dia bilang, oh enggak ada rilisnya, enggak seperti itu, enggak disebutkan. Tapi hamba Tuhan ini selalu dia bilang begini, justru dia yakin bahwa bukan orang Kristen lah yang banyak bunuh diri gitu kan. Maksudnya bukan orang Kristen dalam arti kata yang hidup di dalam Kristus ya. Kalau yang di luar sana ya banyak gitu kan. Bahkan ada selebgram kan dia bunuh diri dia sambil live IG gitu kan. Waduh saya bilang udah gila ini dunia gitu kan. Dia mau bunuh diri tapi dia live. Jadi dia live-nya itu sampai dia mati gitu kan. Sampai dia gak bisa nutup kali live-nya ya. Ya. Jadi di sini bagaimana bahwa berkat rohani yang kedua bahwa dia tidak akan khawatir dengan hidupnya. Karena memang dia sudah ada di dalam Kristus. Saya selalu katakan bagaimana bahwa ya saya juga ya selalu ya kita hamba Tuhan di sini memang bekerja untuk menghidupi diri sendiri gitu kan. Enggak seperti mungkin kalau yang ya di luar sana mungkin ya adalah ya pendeta itu dikasih fasilitas semuanya. Jadi dia tinggal melayani saya. Tapi kita di sini beda. Tapi saya terlalu yakin, saya percaya selalu katakan bagaimana bahwa Tuhan pasti pelihara. Ya. Kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Ya, meskipun Pak Gun, saya pikir dia punya darahnya bisa naik 180, tapi dia sehat-sehat loh sampai sekarang. Ada di kantor Pak Gun, dia naiknya 180, dia langsung dirawat Pak Gun. Makanya itulah berkat ya bagi kita ya, bagi setiap orang yang senantiasa melayani Tuhan ya itu. Ya, Pak Gun sehat-sehat ya itu salah satu berkat Tuhan ya, karena ya itulah yang Tuhan senantiasa jaminkan dalam kehidupan kita bahwa bagaimana bahwa ya sekali lagi apapun boleh terjadi. Apapun ya, goncangan ekonomi ya sekarang kan lagi perang kan. Orang sudah berpikir sampai dolar naik lagi. Ya, emas bisa naik 2 juta gitu kan sekarang kan 1 komaan begitulah. Bisa naik 2 juta gitu mungkin. Ya mau jadi apa dunia ini nanti ke depan? Mungkin sedangkan karena di Indonesia ini ya naik 500 perak aja bahan bakar. Demonya berapa ya? Berapa kali demo ya? Enggak mau cuma sekali doang. Apalagi kalau naik, kalau jadi bahasa firman Tuhan, secupak gandum sedinar harganya. Gimana Pak Gun ya? Gimana kira-kira mau demonya ya? Kemarin aja beras itu naik dan langka ya waktu itu ya. Ya, yang terjadi apa? Udah marah sana sini kan. Tapi saya sering nonton orang Papua. Orang Papua 50 kilo beras ya. Harganya berapa? 1,4 juta. Jadi berapa ya? Itu paling murah gitu saya bilang. 1,4 juta. Mereka di sana ya mungkin ya itu salah satu mengakibatkan ada yang namanya KKB gitu mungkin ya. Saya nggak mau bicara politik sini ya, nggak tahu lah bagaimana ya. Kan, tapi di sana seperti itu keadaannya. Makan nasi itu udah pergi makan kayak kita di sini udah pergi di restoran paling mahal. Karena berasnya harganya segitu. Belum ada yang lain-lain. Jadi di sini yang saya mau katakan di sini bagaimana bahwa apapun boleh terjadi goncangan ekonomi, politik, keamanan, tetapi dia tidak akan khawatir, ya. Kita tidak akan khawatir tentang hidup kita, ya. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya tadi kembali lagi, kalau kita ada dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Ya kita selalu berfokus pada
Tuhan saja yang adalah sumber segalanya kan. Kalau kita senantiasa fokus kepada Tuhan ya gak usah khawatir lah dengan hidup kita. Kalau memang Tuhan pun panggil kita saat ini ya kita langsung bersama dengan Tuhan kok. Ya, hidup kita dalam dunia ini sementara saja. Jadi orang Kristen yang ada di dalam Kristus itu pasti pada yang bisa katakan saya katakan di sini bahwa ada hal-hal saja yang bisa saja terjadi. Tetapi satu hal yang kita ingat saja sama Yesus yang adalah sumber segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan dalam kitab Yosua 1 ayat 7 katakan, hanya kuatkanlah teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ingatkan lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan saya selalu mau katakan di sini bagaimana bahwa orang selalu ada di dalam Tuhan, dia akan senantiasa kuat. Dia akan senantiasa teguh di dalam pendiriannya. Meskipun mungkin kerja hari ini untuk makan satu hari aja. Tetapi kalau dia tetap ada di dalam Kristus, maka dia akan teguh. Baik di dalam pemikiran, dalam sikap tingkah lakunya. Kemudian dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua katakan, tetapi kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin saya berpikir ya, bagaimana ya? Saya sudah pernah lihat walaupun memang saya hidup dari kampung sudah biasa lah. Tetapi ya karena kalau di sana kan ya memang ya dan tanahnya subur. Tetapi sebenarnya ada satu kenyataan yang terjadi mungkin di rumah. Nah, itu Ibu Siana sebenarnya yang tanam pohon sayurnya orang Manado, gedi. Saya lihat itu enggak pernah disiram, enggak pernah, itu dia hijau terus gitu. Karena di samping dia itu ada sungai. Dan saya berpikir, oh begitu juga ternyata ya. Firman Tuhan benar bagaimana bahwa kalau sebuah pohon itu ada di tepi, dia akan terus hijau walaupun panas seterik apapun, padahal dia enggak pernah siram. Tapi ketika saya suka tanam ini, kalau enggak disiram aja satu hari itu langsung layu, bahkan mati gitu. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kehidupan kita ini sebagai orang percaya ini, ketika kita terus ada di dalam Tuhan ya, mau apapun yang terjadi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan tetap kuat. Karena apa? Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kemampuan. Bahkan saya bisa katakan di sini bagaimana bahwa kita seperti saya katakan bahwa dalam seperti yang kita baca tadi bahwa kalau orang itu senantiasa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 katakan bahwa dia punya gairah untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Itu kan berkat-berkat rohani, enggak semua orang punya. Enggak semua orang punya. Jadi kalau Daniel pasal 6 ayat 11 katakan bagian B saja kita baca sini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Tahu nggak apa yang terjadi ketika dia lakukan ini? Dia mendapat penghukuman. Dia dapat hukuman yang diberikan raja pada waktu itu. Dia dimasukkan di mana? Di tempat singa, di gua singa. Dan itu yang terjadi. Bagaimana bahwa ini ada hal-hal yang itu mungkin saja yang bisa saya katakan di sini bagaimana bahwa ini adalah mungkin salah satu tantangan, ujian bagi kita. Tetapi satu hal, mungkin kita itu saat ini kita tidak mendapatkan apa yang seperti Daniel alami. Tetapi ada banyak hal yang mungkin saja terjadi yang bisa membuat kehidupan kita ini ya jauh daripada Tuhan. Tetapi satu hal firman Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita bahwa orang Kristen yang ada di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. Dia itu punya gairah untuk berdoa kepada Tuhan. Gairah untuk senantiasa membaca aturan-aturan yang sudah dituliskan Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan kan kalau kita membandingkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4 katakan begini. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Makanya mungkin ya kalau kita membahas tentang juga bahasa roh ini. Kayaknya kan kalau di luar sana juga kan bahasa roh itu kayaknya segampang segampang diucapkan gitu kan. Tetapi justru ya sekali lagi bahwa bahasa roh itu kan diberikan Tuhan. Jadi makanya ada orang yang mungkin habis marah-marah dia bisa bahasa roh gitu kan. Banyak pengalaman, mungkin ada pendeta pas anaknya datang. Biasa kan kalau anak-anak kecil gitu kan datang ke bapaknya, gangguin dia. Dia lagi bahasa roh nih, dia langsung marah. Weh, pergi sana. Saya bilang, lah itu bahasa roh atau bahasa apa ya? Saya pikir, ya harusnya kalau orang yang berbahasa roh itu kan ya harusnya ya. Tapi ya udahlah, kalau kita bahas nanti lebih panjang lagi. Jadi sekali lagi bagaimana bahwa kehidupan kita ini, kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Amin. Asalkan firman Tuhan katakan kita adalah orang ada dalam Kristus yang adalah ciptaan baru. Ya. Dan berkat yang berikutnya yang kita akan dapatkan atau mungkin berkat untuk jiwa kita yaitu Roh Kudus disebutkan pertama kali oleh Tuhan Yesus adalah roh penghibur. Dia tahu bahwa murid-muridnya yang mengalami kesulitan sehingga nomor satu Roh Kudus dikatakan adalah penghibur. Ya. Jadi di sini berkat yang kedua adalah berkat bagi jiwa kita adalah orang yang dibutuhkan dalam kehidupan itu adalah kebahagiaan. Banyak orang ya. Dan sekali lagi kalau bicara tentang kebahagiaan, ternyata orang yang banyak duit pun belum tentu bahagia ya. Walaupun juga banyak orang kaya juga kelihatan bahagia gitu kan. Tapi juga ternyata banyak. Ya ada yang hanya oleh karena dia banyak duit. Ya mungkin istri selalu bilang bahwa bos-bos dia di kantor sana ya banyak duit. Tapi dia bilang saya paling tidur 2 atau 3 jam. Gak bisa tidur katanya. Saya bilang udah banyak duit. Punya mobil apa tuh Mini Cooper. Punya banyak mobil lah. Dikasih kantor juga ada gitu kan. Tapi gak bisa tidur. Berarti masih lebih bahagia saya gitu. Ya Pak Jeffrey Sandak, saya kalau udah tidur bisa tidur enak gitu. Apalagi kalau istri. Kalau dia walaupun di kantor dia mungkin dimarah-marah, tapi kalau dia sudah nempel di bantal, hitungan 1, 2, 3 tidur. Gak perlu pakai hipnotis. Langsung 1, 2, 3 tidur. Enak gitu ya. Makanya ada juga kalau bicara tentang bagi saya kalau orang yang bahagia itu ya enak kalau tidur ya. Ada juga mungkin kalau Pak Jeffrey sana kan takut naik pesawat. Tapi kalau dulu ada bos saya itu di STT. Kalau dia naik pesawat itu pas dia naik pesawat duduk. Hitungan 1, 2, 3 tidur. Dia nanti bangun nanti sudah mau mendarat. Saya bilang enak banget kalau saya juga walaupun ya ada sedikit lah takut-takut naik pesawat. Tapi tetap aja gak bisa tidur gitu. Enak banget sih. Dan ya mungkin karena orang-orang demikian yang memang ya sudah berpasrah dengan kehidupan dengan Tuhan. Karena beliaunya ada ketua STT, masa orang yang jadi ketua STT yang punya dosen-dosen yang mengajar tentang firman Tuhan tapi dia sendiri gak bisa tidur ya akan bahaya ini dunia gitu kan. Tapi itulah ya kita bisa lihat dari hidupnya. Jadi ada yang menarik yang mungkin kita bisa lihat. Berkat untuk jiwa kita dalam kita akan bandingkan dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 2-11. Ada 9 ucapan bahagia yang paralel dengan ke-9 bagian tubuh, bagian buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di sini saya menjabarkan, mungkin dalam Matius pasal ke-5 ayat 2-11 tentang ucapan bahagia. Maka Yesus pun mulai berbicara dalam mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam kitab Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-22 di situ firman Tuhan adalah hal yang pertama, buah roh itu adalah kasih. Kemudian berbahagialah orang yang bersukacita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang, dan dalam kitab
Galatia itu dia paralelnya itu adalah sukacitanya. Kemudian yang ketiga itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di situ paralelnya dengan memiliki damai sejahtera. Kemudian itu buah roh yang ketiga ya. Kemudian di situ berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itu tentang paralel tentang kesabaran. Karena ya saya selalu yakin bahwa kalau orang yang nggak bisa tahan lapar, nggak bisa sabar ya. Ya. Kemudian berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu paralel dengan kata kemurahan, buah roh yang berikutnya. Kemudian berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Itu tentang kebaikan. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu namanya adalah kesetiaan. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi berbagai orang yang dianiaya. Jadi ada kelemah lembutan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya karena fitnah. Itu tentang penguasaan diri. Dan dengan jelas firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia untuk menutupi tentang buah roh ini bahwa tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal di atas. Jadi ucapan bahagia yang pertama berbahagia orang yang miskin itu yang bisa kita baca bahwa itu diparalelkan dengan buah roh yang pertama tentang kasih ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi di sini kalau saudara kita tidak memiliki miskin, kalau kata miskin ya kita bukan karena kita nggak ada duitnya ya, tapi miskin kita ambil pengertian dalam bahasa menurut KBB itu miskin itu yang pertama yang tidak punya apa-apa. Dan yang pengertian kedua itu tentang miskin itulah bahwa merasa kurang. Nah, kalau miskin itu ternyata bukan tidak punya apa-apa aja. Tetapi orang miskin itu kalau menurut GB itu merasa kurang. Jadi orang yang selalu merasa kurang dengan Tuhan. Nah itu kan berbahagia, disebut berbahagia. Dalam arti kata bagaimana bahwa kalau kita senantiasa, kalau kita merasa kurang berarti kita rindu dong. Kita rindu dengan Tuhan. Mau di mobil ya. Kita rindu dengan Tuhan, ya kita Tuhan, ya kan berdoa kan nggak langsung harus tutup mata kan. Firman tuh di Alkitab nggak tulis bahwa kalau kita berdoa apa harus tutup mata kan, nggak harus. Karena kalau tutup mata ya bisa bahaya, bisa nyeruduk gitu yang lain. Tapi di sini yang saya mau katakan bagaimana bahwa orang disebut bahagia, salah satu orang yang disebut bahagia itu orang yang miskin di hadapan Allah atau merasa kurang hidupnya dengan Tuhan. Ya, selalu merasa kurang pokoknya. Karena bukankah Rasul Paulus katakan bahwa aku senantiasa tetap fokus yang di depan dan dia selalu bilang firman Tuhan itu menganggap bahwa ayat itu menganggap bahwa dan Rasul Paulus menekankan bagaimana dia tidak merasa dia sudah memiliki itu semua. Bahkan kalau kita bisa lihat pengalaman Rasul Paulus bahwa dia dahulu yang adalah pengejar-pengejar orang-orang yang pengikut Kristus. Tapi pada waktu dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi lebih Kristen daripada Kristen mungkin. Karena apa? Karena Paulus ini dia rela meninggalkan hal-hal yang harusnya dia sudah nyaman dengan hidupnya. Karena dia adalah satu pemimpin, dia cuma perintahkan orang kejar dia, cari dia. Dia udah enak. Jadi istilahnya mungkin dia Pak Gun? Kalau mungkin sekarang anggaplah dia mungkin kayak panglima ya. Karena setiap siapapun yang akan cari, dia cuma suruh. Kayak Stefanus kan yang terakhir itu kan, Stefanus. Dia suruh cari, dan itu yang terjadi. Jadi kalau bisa bicara tentang kenyamanan, dia sudah nyaman dengan hidup, tetapi dia tidak menghiraukan itu. Tetapi Rasul Paulus itu yang memang kalau kita lihat dari pengalaman hidupnya, bahwa mungkin murid-murid yang lain, misalnya Petrus itu, mereka fokus kepada yang namanya orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus ini fokus kepada orang-orang yang non-Yahudi. Yang dahulu kalau Yahudi itu kan dikenal adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu jadi perdebatan kalau kita baca Alkitab tentang Petrus dan Paulus ini. Ada perdebatan, jadi karena beda cara pandangnya. Kalau ini kita menginjil aja di orang-orang Yahudi ini karena mereka wajib untuk diselamatkan. Tapi Paulus beda. Masih banyak di luar sana kok yang perlu diselamatkan.
Dan kita bisa lihat dari Paulus ini ya, dia menulis kitab, bahkan dalam kitab Filipi pun itu ditulis dia waktu ada dalam penjara. Ya, dalam penjara yang tentunya kalau penjara ya kalau sekarang ya enak gitu Pak Gun ya. Penjara kalau dia punya duit ya fasilitas bisa ada. Kalau dulu kan enggak. Kan kita lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa Paulus itu dia dirantai, tangan dan kakinya dirantai. Mau apain coba? Mau hidup nyaman enggak? Ya. Itu yang terjadi. Bagaimana bahwa kalau kehidupan kita ada di dalam Kristus yang menjadi orang-orang ciptaan baru, bahwa kita akan rela kemana aja. Ya. Makanya saya salut kepada Pak Guntu. Jadi pelayanan mau penjara oke. Pelayanan anak-anak tadi orang-orang buta yang nggak bisa lihat ketampanan ini juga oke gitu kan. Saya berpikir ya itulah orang-orang bukti nyata bagaimana bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan apapun yang kita bisa lakukan. Om Altin juga, Om Altin ini saya salut dengan kalau dia menginjil kemana-mana wis. Mulutnya nggak akan pernah diam untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus siapapun. Ya Pak, saya berapa kali memang ya salesnya bukan saja jual barang tetapi bukan jual Tuhan. Yang maksudnya menjual tentang keselamatan itu. Karena sekali lagi keselamatan itu kan gift, ya kan, hadiah. Jadi namanya hadiah itu diberikan kepada orang yang mau kan. Kita mungkin sudah kasih nih, nih gue kasih buat lo nih. Tapi kalau dia nggak ngambil hadiah itu kan tergantung dia. Ya itulah seperti itu. Itu sudah gratis dan itu hanya sebagai hadiah bagi kita. Tapi bagi kita sekali lagi Tuhan sudah menawarkan keselamatan itu bagi kita. Tinggal bagaimana kehidupan kita mau ambil atau enggak. Ya. Tergantung kita. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu seperti robot. Tinggal pencet tombol, nih lakukan itu. Enggak. Apa kurang baik Tuhan itu kan? Tuhan itu terserah, pokoknya Tuhan ciptakan kita terserah, sekarang lu. Makanya dalam kitab Pengkhotbah katakan, tetapi ingat bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia ini, itu yang akan kita pertanggungjawabkan, istilahnya seperti itu gitu kan. Karena memang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita ini senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan apa yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya misalnya Pak Kun melayani orang-orang yang mungkin ada orang berpikir ngapain sih orang penjara dilayani. Ntar bebas balik lagi gitu. Ya justru itu salah satu fungsi kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Kita berusaha agar supaya ketika mereka bebas, ya mereka tidak kembali lagi. Misalnya Pak Gun kan udah cerita tentang mungkin dosanya waktu lalu. Tapi kalau dia sudah ada di dalam Tuhan ya kita kan bersyukur kita lihat orang-orang seperti itu. Karena memang ada yang kembali, ada juga yang akhirnya memang benar-benar bertobat. Tapi memang ada yang tobat kumat gitu kan. Jadi biarlah kehidupan kita ini senantiasa apa yang kita tahu. Kalau ketika kita baca Alkitab itu, ketika kita baca firman Tuhan kita tahu kok apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kan ada kalanya kan kita tidak ada gairah untuk kita berdoa kepada Tuhan, apalagi baca firman Tuhan. Oh, bagaimana kita tahu untuk kita lakukan dalam hidup kita? Jadi biarlah kehidupan kita ini senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berkat yang terakhir yang saya tulis di sini adalah berkat untuk jasmani kita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ke-8. Ya, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi menarik ini mulai bahwa ayat ini dimulaikan camkan ini. Camkanlah ini berarti ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik bahwa orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Ya, belum tentu ya. Bahwa mungkin ada orang ya ada juga yang menabur tapi menuai. Ya, itu namanya korupsi namanya gitu kan. Ya, tetapi satu hal yang saya mau katakan di sini bahwa
Ya sekali lagi kita kembali kepada ayat-ayat yang sebelumnya bahwa sekali lagi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami berkat Tuhan itu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bahkan firman Tuhan katakan berkelebihan. Ya. Jadi biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini, mungkin saya tidak tahu secara pasti apa yang saudara sedang alami, apa yang sedang saudara rasakan. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara bagaimana bahwa kalau kehidupan kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu bukan semata-mata harus menjadi orang yang kaya gitu kan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bagaimana bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa diberikan sukacita. Kita akan senantiasa diberikan damai sejahtera. Bahkan juga kebutuhan jasmani kita memang ya minimal Tuhan berikan, tadi kata apa? Firman Tuhan katakan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupan kita tetapi bagi saya bahwa Tuhan memberikan itu bukan berkecukupan saja tapi berkelimpahan. Karena segala apa yang kita boleh alami, Tuhan tidak menuntut banyak dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak menuntut banyak, ya. Dan memang Tuhan itu tidak mau disogok dengan apapun, ya, dengan apapun juga. Tapi karena Tuhan senantiasa melihat bagaimana bahwa kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan, kita mau melakukan apa menjadi kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menuntut apa yang menjadi mungkin milik kita saat ini, mungkin Tuhan harus kita berikan semuanya. Mungkin harta milik kita, mungkin kita berikan itu untuk Tuhan. Tetapi dengan kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita memberikan baik hidup kita mau melayani Tuhan. Melayani pekerjaan. Jadi kita harus bedakan ya. Melayani Tuhan itu beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu, melayani keluarga ada satu bagian dari melayani Tuhan. Ya. Jadi ingat, kita boleh melayani dimanapun. Tetapi jangan harus lihat, keluarga kita juga perlu dilayani. Ya. Dalam arti kata, istri kan pasti butuh kita. Nah, mungkin atau sebaliknya, istri juga dibutuhkan suami. Demikian juga anak. Kalau kita saling mengetahui ini bahwa ya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan satu dengan yang lain ya. Makanya firman Tuhan katakan kalau memang seorang mungkin kayak suami istri itu mau berpisah itu harus kesepakatan yang sama. Harus punya kesepakatan. Bahwa ya kalau memang ya mungkin ya enggak harus pokoknya kesepakatan yang harus diberikan, yang harus ada ketika kita mau melakukan segala sesuatu apapun. Jadi karena keluarga itu adalah sesuatu hal yang kita buat dan karena Tuhan yang, karena pasangan hidup kan itu dipilih oleh kita kan. Dan oleh karena itu ya keluarga itu dibentuk, dipilih, karena kita yang pilih ya. Tapi ketika kita sudah diberkati maka Tuhanlah yang akan beracara dalam kehidupan keluarga. Dalam arti kata, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi mungkin di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pelayanan mungkin pun. Tetapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Baik berkat rohani, berkat-berkat untuk jiwa, bahkan berkat untuk jasmani kita. Tapi kita kembali lagi dalam kitab dalam Alkitab bagaimana bahwa hidup di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Bukanlah jadi orang-orang yang ya Kristen KTP aja. Tapi biarlah benar-benar apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita ini benar-benar yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi biarlah kehidupan kita ini di hari-hari ini sekali lagi. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Baik hidup kita, baik pelayanan kita, keluarga kita, semuanya serahkan kepada Tuhan. Jangan coba-coba kita mau melakukan itu sendiri. Karena saya terlalu yakin seperti sekuat-kuatnya manusia, itu pasti ada batas kekuatannya. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Di saat kita dicobai dan Tuhan tahu bahwa karena Dia adalah Allah yang setia,
Dia akan senantiasa menolong, maka menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hidup kita ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini, dan saya undang pemain musik. Kita nyanyikan saja pujian yang dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, bukan kuat, bukan gagah. Terima kasih Tuhan. Jadi biarlah kehidupan kita ini, sekali lagi saya tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi saya terus yakin, saya percaya bahwa kehidupan kita ini senantiasa ditolong, disertai oleh Tuhan. Apapun kehidupan kita, apapun masalah saudara, gak usah khawatir, gak usah takut dengan hidup kita, karena Tuhan yang akan senantiasa menolong, menyertai, bahkan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata keruatan-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku. Katakan bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, sama-sama saya berikan bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh-Ku. Lagi bukan kuat, bukan kuat, amin. Hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh-Ku. Lagi bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh-Ku. Bukan kuat, bukan gagah. Dan nanti doa penutup nanti akan disampaikan oleh Pendeta Altin Wala. Pendeta Altin Wala. Doa kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus. Saya perlukan kepala.
buat siang hari ini. Kami sudah bersekutu beribadah Tuhan